Salam hebat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Noni Rismayanti. Saya adalah calon guru penggerak pada program guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan metafora pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai budidaya ikan. Di mana peserta didik digambarkan sebagai ikan yang memiliki habitat masing-masing. Ikan air tawar hidup di air tawar, dan ikan laut hidup di air garam. Sebagai simbol lingkungan dan atmosfer peserta didik, indukan dan pejantan adalah keluarga sebagai ayah dan ibu yang melahirkan peserta didik. Kolam adalah sekolah tempat peserta didik akan dibentuk. Suhu, cuaca, dan alam adalah masyarakat yang mendukung proses pendidikan pada peserta didik. Dan petani ikan adalah seorang pendidik. Jadi kunci dalam pemeliharaan segala hal dipegang oleh petani ikan. Dalam hal ini adalah pendidik. Peserta didik lahir dari kedua orang tuanya, sama seperti ikan yang hadir melalui pertemuan pejantan dan indukan dan bertelur. Dan telur ikan akan menjadi ikan kecil atau menjadi benih ikan. Benih ikan akan diletakkan di tempat yang sesuai dengan jenis ikan. Ikan laut akan ditaruh di air garam, dan ikan air tawar harus diletakkan di air tawar. Sejalan dengan keberagaman peserta didik yang akan tumbuh di daerah asalnya sesuai dengan budaya dan potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Petani ikan harus mempersiapkan kolam, mengeringkan dasar kolam, membersihkan dasar kolam dari sisa rumput, mencangkul dan meratakan, memasang saringan pada pintu masuk dan keluarnya air, memperbaiki pH tanah dan memberantas hama dengan menaburkan kapur pohor atau kapur petani. Petani juga akan melakukan pemeliharaan dengan memberikan pakan dan melakukan pemeliharaan dengan pemberian pakan
pengaturan air, dan menjaga kolam dalam keadaan yang tepat. Pendidik harus dan diharapkan dapat menciptakan keadaan yang tepat untuk peserta didik, memelihara peserta didik dengan penuh kasih sayang, menciptakan keadaan yang membuat peserta didik dapat bertumbuh dengan baik walau berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Mendidik dengan tangan yang penuh kasih sayang, memelihara peserta didik melalui asa, kasih, dan asuh. Penuh kesabaran, keyakinan bahwa benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik, terawat, dan nantinya akan menghasilkan ikan yang berkualitas. Peserta didik seperti ikan yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam mengambil makanan, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kemampuan, latar belakang, serta bakat yang dimiliki peserta didik berbeda-beda. Sebagai pendidik, harus dapat membaca keadaan, mengarahkan keadaan yang dimiliki masing-masing peserta didik dengan penuh kesabaran dan keyakinan, membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terutama menjawab tantangan zaman yang ada sekarang. Suhu, jumlah air, dan cuaca merupakan lingkungan yang akan mendukung kehidupan ikan. Sama seperti peserta didik, masyarakat, dan keadaan di sekitar turut membentuk proses pendidikan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus dapat membaca situasi dan kondisi yang dialami peserta didik, sampai akhirnya peserta didik bertumbuh dan berkembang sampai menjadi manusia yang seutuhnya dalam olah rasa, olah karya, dan olah cipta. Demikian Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, salam bahagia.